Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya dulu, biar Bapak Ibu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik. Kali ini kita akan memulai untuk melakukan workshop video pembelajaran lip sync. Jadi workshop ini kita maksudkan bahwa Ibu nanti setelah mengikutinya, kami berharap Bapak Ibu bisa membuat materi pembelajaran dengan teknik pembuatan animasi lip sync yang diaplikasikan dalam sebuah video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, materinya apa saja yang nanti akan kita lakukan di workshop kali ini? Untuk materi video pembelajaran lip sync kali ini, ada sedikit update materi sehingga Bapak Ibu yang sebelumnya pernah menjadi peserta, maka Bapak Ibu juga perlu untuk memperhatikan materi apa saja yang akan diberikan di workshop video pembelajaran lip sync ini. Apalagi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau mengikuti workshop video pembelajaran lip sync ini. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak Ibu perlu kita informasikan apa yang dimaksud dengan lip sync. Jadi lip sync ini adalah sinkronisasi bibir, yaitu seseorang yang seolah benar-benar bernyanyi atau mengucapkan sesuatu dengan bibirnya, dibarengi dengan audio yang menyertainya. Jadi di sini, ketepatan, kelancaran yang akan menentukan seberapa berhasilnya sinkronisasi bibir ini. Di workshop kali ini, lip sync ini nanti kita aplikasikan dengan cara kita membuat satu animasi sederhana menggunakan karakter yang nanti akan kita bikin, dan yang kita lakukan perubahan di animasi itu adalah bibirnya dan gerak mata kan itu. Nah, karakter yang kita buat dengan posisi lip sync pada bibir ini nanti akan bisa kita isi dengan konten pembelajaran kita. Materi pembelajarannya sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Baik Bapak Ibu, ada 8 materi yang nanti kita akan lakukan pada workshop video pembelajaran lip sync ini. Yang pertama yaitu membuat channel YouTube menggunakan smartphone Android. Yang kedua adalah merekam layar smartphone Android. Yang ketiga, membuat avatar menggunakan aplikasi SuperMe. Yang keempat, merekam layar desktop. Yang kelima, menggambar ulang karakter dengan aplikasi Inkscape. Yang keenam, merekam audio menggunakan audio recorder. Yang ketujuh, membuat materi pembelajaran menggunakan software editing Premiere. Dan yang ke-8, membuat video testimoni workshop pembuatan video lip sync untuk pembelajaran kali ini. Nah, untuk melihat contoh pemanfaatannya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Bapak Ibu nanti bisa melihat contohnya bagaimana. Kali ini saya akan memperkenalkan satu inovasi pelayanan alumni di SMK Negeri 1 Bangil. Nah Bapak Ibu, yang kita maksudkan bahwa ini adalah karakter yang melakukan lip sync dan suaranya adalah suara kita. Nah, isi yang kita sampaikan nanti adalah bergantung dari materi Bapak Ibu. Nah, yang di sini yang berubah tidak semua teranimasi, hanya di bibir. Untuk mata, harusnya mata ini bisa berkedip
Namun untuk memudahkan saya memilih ini saya kasih kacamata sehingga yang teranimasikan hanya bibir saja. Jadi sebetulnya ini teknik yang nanti akan kita buat di workshop kali ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini, kita nanti akan membuat channel YouTube menggunakan smartphone Android. Cara membuat channel YouTube cukup mudah dan tak memerlukan banyak waktu, Bapak Ibu. Saat ini, siapa yang tak kenal dengan YouTube? Situs berbagi video terbesar di dunia. Di situs ini, kita bisa menemukan video apa saja yang ingin kita cari. Tak sedikit juga orang memilih menjadi YouTuber untuk menyalurkan kreativitasnya, Bapak Ibu. YouTube ini juga berubah menjadi potensi bisnis yang menguntungkan. Ada banyak ide kreatif yang bisa diunggah ke YouTube melalui hobi, vlogging, ulasan, hingga informasi penting lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan memulai kreativitas di YouTube. Cara membuat channel YouTube adalah langkah pertama yang harus kita ketahui dan harus kita buat. Dengan mengetahui cara membuat channel YouTube ini, kami berharap Bapak Ibu nanti bisa mengoptimalkan kemampuan Bapak Ibu untuk membuat video dan menyimpannya di channel YouTube. Apa sesungguhnya yang kita harapkan di materi 1 ini? Secara pribadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu selaku guru nanti mempunyai satu media, yaitu channel YouTube yang akan menyimpan video-video Bapak Ibu. Dan ke depan video-video ini Bapak Ibu bisa distribusikan dengan jangka waktu yang lama, sehingga pada saat Bapak Ibu membuat satu materi, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan secara berulang materi tersebut dalam bentuk video di YouTube kepada peserta didik kita. Sehingga Bapak Ibu mempunyai rekam jejak digital dalam bentuk video yang diunggah di YouTube. Jadi ini semacam kampanye, semacam ajakan buat guru-guru di seluruh Indonesia untuk menyimpan video di channel YouTube dan mengkreasi video-video pembelajarannya untuk ditaruh di YouTube. Mungkin pertanyaannya, kalau saya sudah mempunyai channel YouTube, apakah saya harus buat lagi? Tidak, Bapak Ibu. Karena intinya setiap dari Bapak Ibu memang kita inginkan punya channel YouTube. Kalau sudah punya, Bapak Ibu tidak perlu membuat channel YouTube kembali. Yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti adalah mengirim ulang atau mengirim links dari channel Bapak Ibu ke tugas yang diberikan. Baiklah, kita sekarang lihat tugasnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu membuat channel. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin tahu caranya, Bapak Ibu bisa klik di video ini. Nanti itu akan diberitahukan caranya. Kemudian yang kita harapkan setelah Bapak Ibu selesai membuat channel, maka kita berharap Bapak Ibu bisa klik like pada video ini, kemudian memberikan komentar, kemudian membagikan link channel YouTube di komentar video ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya adalah tugasnya menuliskan, saya buka aja di YouTube-nya. Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar ini channel yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi di sini kita lihat banyak tugas peserta yang juga menuliskan, misalnya ini nama, unit kerjanya, terus kelas yang diikuti, kemudian link channel YouTube yang Bapak Ibu buat. Nah, yang kita minta Bapak Ibu mengklik like, kemudian klik subscribe di channel Kholek Sakusanov ini. Ini adalah tugas 1. Jika tugas 1 ini sudah selesai dikerjakan, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk materi kedua. Pada materi kedua ini,
kita akan belajar untuk merekam layar. Jadi, proses perekaman layar ini kita maksudkan bahwa tugas yang nanti Bapak Ibu akan lakukan, hasil akhirnya pengumpulannya dalam bentuk video yang diunggah di channel YouTube Bapak Ibu. Jadi video yang dibuat nanti diunggah di channel YouTube Bapak Ibu. Nah, tugas yang kedua ini kita belajar untuk merekam menggunakan handphone. Jadi di sini nanti ada dua cara merekam layar, yaitu merekam layar handphone dan merekam layar di laptop. Nah, kali ini adalah video cara untuk merekam layar menggunakan handphone. Dalam video ini saya mengajak untuk menggunakan easy screen recording. Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah pernah melakukan proses perekaman di layar handphone dan kebetulan tidak menggunakan easy screen recording, tidak ada masalah. Karena kita perlu ketahui bahwa aplikasi perekam layar handphone saat ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada Do Recorder, Screen Recorder, ada Mobizen, ada Screen Recorder with Facecam dan Screenshot Capture, ada Easy Screen Recorder yang kita gunakan. Kemudian ada Google Play Game Screen Recorder, ada Super Screen Recorder, ada Game Screen Recorder, Background Video Recorder, Rex Screen Recorder, UHD, FHD, HD, audio nyala dan mati. Ini juga bisa kita gunakan. Tugasnya adalah Bapak Ibu tentu menginstal salah satu aplikasi screen recorder yang sudah saya sebutkan. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan easy screen recording, caranya dapat dilihat di video ini. Kemudian Bapak Ibu melakukan screen video menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu sudah install dan silakan hasilnya di-upload. Nah, pertanyaannya apa yang perlu direkam? Kami tidak mengkhususkan apa yang perlu Bapak Ibu rekam, jadi silakan Bapak Ibu merekam apapun yang menarik, karena memang ini skill yang kita harapkan adalah Bapak Ibu bisa merekam layar. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu setelah di-upload, tentunya Bapak Ibu bisa copy, ya ini namanya linknya. Ini Bapak Ibu bisa copy dan ditaruh di video ini. Temukan peluang-peluang baru dengan platform. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tuliskan seperti ini. Jadi tuliskan nama, terus tugas merekam layar dan link video Bapak Ibu. Link yang video Bapak Ibu buat, ya misalnya tadi yang punya saya seperti ini misalnya. Tapi ini dilengkapi dengan nama dan keterangan yang lain. Jadi ini bukan link channel tetapi link video hasil screen recording yang Bapak Ibu lakukan di handphone Android. Kemudian seperti biasa kami minta Bapak Ibu untuk klik like di video ini sebagai permintaan kami di workshop kali ini. Jika ini selesai Bapak Ibu, maka selamat Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan materi kedua. Nah, untuk materi yang ketiga, kita akan membuat avatar menggunakan SuperMe. Jadi di sini Bapak Ibu, penggunaan aplikasi SuperMe ini adalah inti dari penggunaan atau pembuatan video lip sync. Karena kita nanti akan membuat karakter yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Jadi di aplikasi ini Bapak Ibu nanti bisa memilih karakter yang nanti bisa Bapak Ibu pilih dan di custom. Misalnya pilihannya adalah jenis kelamin laki atau perempuan, Bapak Ibu menyesuaikan dengan jenis kelamin yang diinginkan. Kemudian
selanjutnya kita nanti akan mendapatkan gambar ini dengan background transparan. Kenapa kok background transparan? Karena nanti backgroundnya ini dalam tugas selanjutnya nanti kita isi dengan background yang lain, sehingga di SuperMe ini kita mendapatkan satu karakter ya, dengan beberapa gerakan mulut seperti itu. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, SuperMe ini adalah salah satu dari aplikasi kartun terkenal yang sudah mendunia. Sebagai aplikasi pembuat avatar, aplikasi ini membantu para pemakainya, termasuk kita nanti, untuk membuat sangat banyak kartun-kartun kesayangan hanya melalui handphone Android, dan juga bisa saling bekerja sama dengan teman-teman di seluruh dunia. Jadi di aplikasi ini kita bisa saling share antara kita dengan pengguna yang lain. Jadi aplikasi SuperMe ini selain untuk pembuatan materi yang kita nanti akan lakukan, aplikasi ini sudah sangat sering digunakan untuk membuat avatar Facebook, logo YouTuber, dan juga cocok untuk membuat logo merek bisnis kita. Sehingga kita dapat menunjukkan kepribadian dan bakat kita dan membiarkan lebih banyak teman mengingat kita dengan karakter yang kita bikin. Nah, memang banyak fitur yang nanti bisa kita explore manakala nanti kita sudah mencoba. Aplikasi ini sangat menarik, Bapak Ibu. Beberapa fitur yang disediakan adalah kita bisa memilih avatar tersebut jenis kelamin laki atau perempuan. Kemudian kita bisa mengcustom atau mempersonalisasi wajah dari karakter yang kita buat dengan beberapa ekspresi yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian style rambut yang juga Bapak Ibu bisa pilih di antara yang ada. Dan Bapak Ibu bisa melakukan kebebasan untuk menciptakan ekspresi kartun yang unik-unik. Kemudian mengekspresikan beberapa variasi emoticon di wajah avatar yang nanti akan kita buat. Misalnya dari custom alis, mata, mulut, dan lain sebagainya. Termasuk warna kulit, Bapak Ibu. Jadi warna kulit, warna rambut, dan warna pakaian dapat disesuaikan dengan memberikan penampilan yang unik yang mungkin mendekatkan karakter tersebut dengan personalisasi kita, sehingga karakter tersebut adalah gue banget gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih aksesoris, topeng, topi, kacamata, penyebit rambut, pakaian, hiasan rambut, sayap, tanduk, ekor, dan seterusnya. Ya, tentu ini adalah pilihan yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa nambahkan tulisan, cuman pada workshop kali ini sepertinya untuk teks tidak perlu kita gunakan karena memang teksnya nanti mungkin bisa kita tuliskan pada saat melakukan editing video. Nah, jika ini Bapak Ibu sudah, nanti yang berbeda adalah Bapak Ibu nanti membuat satu karakter, kemudian simpan wajah dan posisi mulut untuk kebutuhan bicara. Jadi nanti Bapak Ibu karakter mulutnya nanti ada beberapa. Untuk caranya Bapak Ibu nanti bisa lihat di video ini. Di video ini Bapak Ibu bisa lihat caranya. Kita sudah buatkan. Kemudian silakan background buangnya dan menyimpan kepalanya dalam format PNG. Bapak Ibu, ini yang baru. Kalau di workshop sebelumnya kita menggunakan software lain untuk menghapusnya, kali ini tidak perlu. Karena sebetulnya di SuperMe sudah dilengkapi dengan pemilihan background transparan. Sehingga pada saat kita men-setting di SuperMe itu menggunakan background transparan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan software yang lain karena karakternya nanti sudah berbentuk avatar yang transparan yang nanti akan bisa kita gunakan di proses selanjutnya. Kemudian pada saat
Bapak Ibu proses untuk menggunakan SuperMe ini jangan lupa itu direkam menggunakan aplikasi screen recording di handphone yang Bapak Ibu tadi sudah install dan sudah ngerjakan di materi kedua. Nah, video yang Bapak Ibu buat yaitu proses untuk membuat karakter menggunakan SuperMe ini Bapak Ibu upload di channel Bapak Ibu. Kemudian link video tersebut, ya tadi sudah kita tunjukkan caranya, misalnya ini adalah video yang Bapak Ibu buat, maka linknya Bapak Ibu bisa copy dari sini. Atau Bapak Ibu bisa copy dari sini, silakan pilih salah satu. Nah ini nanti tugas yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu klik video ini, klik like, kemudian Bapak Ibu tuliskan nama ya, kemudian keterangan lain misalnya di kelas apa, dari sekolah mana misalnya, kemudian Bapak Ibu tuliskan linknya. Nah seperti ini. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, maka tugas 3 ini sudah selesai. Nah, sekarang tugas 4, merekam layar desktop. Bapak Ibu seperti tadi bahwa kali ini kita akan belajar satu kompetensi untuk merekam layar desktop. Jadi kalau tadi sudah kita sebutkan beberapa aplikasi do recorder, kemudian screen recorder, itu adalah untuk di handphone. Nah, yang untuk di aplikasi perekam di laptop itu kita bisa menggunakan Camtasia, Moviefone Screen Recorder Studio, Bandicam, ShareX, Cam Studio, Filmora Screen, Ice Cream Screen Recorder, Free Screen Video Recorder, iThinker, Tinitic, dan yang lain sebagainya. Apa sebetulnya perekam layar untuk laptop ini? Jadi sebetulnya aplikasi perekam layar yang kita gunakan adalah perangkat lunak yang dibuat untuk merekam apapun yang tampil di layar laptop kita. Dengan merekam layar, langkah-langkah pemecahan masalah yang harus kita ingin sampaikan kepada pihak lain, kepada orang lain akan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, aplikasi semacam ini juga sering digunakan untuk merekam aktivitas gaming, video call, hingga ke live streaming. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur-fitur editing yang berguna untuk meningkatkan kualitas rekaman. Jadi memang kompetensi yang kita harapkan Bapak Ibu nanti bisa merekam menggunakan kalau di sini kita ngajak untuk menggunakan Camtasia, karena Camtasia adalah salah satu screen recording yang baik Bapak Ibu. Di situ juga disediakan untuk proses editing videonya. Nah, yang nanti Bapak Ibu lakukan tentunya adalah menginstal salah satu aplikasi yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian untuk cara merekamnya adalah ada di video ini Bapak Ibu, ya di video ini. Cara merekamnya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka salah satu file presentasi dari mapel yang diampuh, kemudian direkam. Nah, selama proses rekaman tersebut, Bapak Ibu merekamnya dengan menggunakan aplikasi salah satu ini ya. Nah, kemudian hasilnya Bapak Ibu upload di channel YouTube, dan kemudian video tersebut ya sama seperti sebelumnya di copy linknya dan dituliskan di sini Bapak Ibu. Nama, kemudian workshopnya apa, kemudian dari unit kerjanya mana, dan linknya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik like. Kemudian maka pada saat ini sudah kita kerjakan semua, maka Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan di materi 4. Nah, materi 5. Materi 5 ini kita akan melakukan redrawing. Apa sih redrawing itu? Redrawing atau redraw adalah kata yang sesungguhnya sudah
familiar Bapak Ibu, yakni dari bahasa Inggris re sendiri adalah mengulang dan draw adalah menggambar. Jadi di sini adalah gampangnya redraw adalah mengulangi atau menggambar ulang sebuah karya, baik karya sendiri maupun karya orang lain. Nah, yang kita harapkan nanti Bapak Ibu adalah meredraw gambar yang dibuat dengan menggunakan tangan, kemudian gambar tersebut difoto, kemudian di redrawing. Nah, untuk proses redrawing ini diperlukan karena yang dari avatar, yang dari Superme kita mendapatkan karakter kepala. Untuk gambar badan di bawahnya ini kita perlu membuat Bapak Ibu. Nah, itu skill yang nanti kita harapkan di redrawing ini menggunakan Inkscape. Jadi proses pada saat Bapak Ibu membuat itu divideokan, kemudian hasilnya nanti Bapak Ibu bisa upload di channel, kemudian linknya Bapak Ibu bisa tuliskan ya, di sini. Tuliskan seperti yang lain, seperti ini, nama, kemudian link YouTube dan seterusnya, dan jangan lupa untuk klik like. Dengan demikian materi 5 sudah, kita ke materi yang ke-6. Di materi yang ke-6 ini kita merekam audio Bapak Ibu. Jadi kalau gambarnya sudah kita siapkan karakternya dari avatar dan hasil redrawing untuk membuat badannya, dan di tugas 6 ini kita menyiapkan atau merekam audio materi kita. Jadi di sini Bapak Ibu silakan gunakan aplikasi yang Bapak Ibu sudah sering gunakan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi bawaannya di handphone. Jadi untuk proses recording ini atau perekaman audio itu sudah ada bawaan di Android. Jadi Bapak Ibu nanti rekam, kemudian hasil file rekamannya Bapak Ibu prosesnya pada saat merekam audio tersebut itu Bapak Ibu aktifkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone, maka Bapak Ibu aktifkan video screen recording di handphone. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan laptop, maka Bapak Ibu aktifkan video screen recording yang ada di laptop. Kemudian pada saat proses merekam, Bapak Ibu rekam. Nah, videonya Bapak Ibu upload di channel Bapak Ibu, kemudian linknya dituliskan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan di sini link video yang Bapak Ibu sudah buat. Baik, kalau ini selesai, berarti kita di kegiatan tugas ke-7. Di sini adalah kita menggabungkan atau mengedit karakter yang sudah kita buat, kemudian audionya, dan kita kasih background. Nah, software yang kita contohkan di sini menggunakan Premiere, tetapi manakala Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain, kami persilahkan Bapak Ibu, karena sesungguhnya memang aplikasi untuk editing video ini banyak sekali. Selain Adobe Premiere Pro, Bapak Ibu bisa menggunakan AVS Video Editor, Virtual DAW, Sony Vegas Pro, Corel Video Studio, Windows Movie Maker, Audiomux, Pinnacle Studio, dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang nyaman. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah sama sekali, Bapak Ibu bisa referensi yang ini menggunakan Premiere Pro. Nah, selama proses mengedit itu Bapak Ibu rekam, dan hasil rekamnya Bapak Ibu bisa upload dan nanti linknya dituliskan di sini. Jadi setelah selesai,
Bapak Ibu bisa kirimkan link video yang sudah diupload di channel Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan di sini sebagai bentuk pengumpulan tugas yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jika tugas ini selesai, yang terakhir kami minta Bapak Ibu membuat video testimoni workshop kali ini, yaitu Bapak Ibu membuat video yang direkam minimal 3 menit Bapak Ibu, ya, minimal 3 menit, lebih boleh. Bapak Ibu ungkapkan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu anggap menarik dari proses workshop di Sagusanov video pembelajaran lip sync kali ini. Kemudian Bapak Ibu ungkapkan kepuasan apa saja yang Bapak Ibu rasakan, dan barangkali ada hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ajakan bagi Bapak Ibu lain mungkin yang ingin bergabung di workshopnya Sagusanov atau di workshop yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tuliskan video yang sudah diupload, video testimoni yang Bapak Ibu buat ini kan diupload di channel Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan di komentar di video ini, nanti bisa Bapak Ibu klik dan bisa Bapak Ibu tuliskan. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan dari materi workshop video pembelajaran lip sync Sagusanov. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran dalam format lip sync. Untuk video pembelajaran dalam format lain, Bapak Ibu bisa ikuti di workshop Sagusanov yang lainnya, sehingga channel yang Bapak Ibu buat nanti akan berisi video-video menarik yang nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan sebagai portofolio, sebagai jejak digital Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang nanti bisa di-share ke siapapun yang membutuhkan, khususnya untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, selamat melaksanakan dan beraktivitas untuk membuat video pembelajaran menggunakan lip sync ini, dan saya berharap Bapak Ibu tidak terpaku kepada sertifikat, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan satu skill tambahan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sertifikat adalah bonus tambahan yang kami berikan bagi Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan tugas sebelum tanggal 28. Jadi tanggal 28 ini adalah terakhir Bapak Ibu, karena nanti di 29 ini kesempatan dari para coach untuk melakukan penilaian terhadap tugas yang Bapak Ibu lakukan. Sampai ketemu di workshop selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.